Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Jeki Ikrim SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 26 Talangubi, Kabupaten Kepulauan Kalimantan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Aseng Udin SPD. Beliau adalah guru kelas 6 SD Negeri 26 Talangubi. Assalamualaikum Pak Aseng. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas ya, atau sebelum saya melakukan observasi di kelas, adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa kita melakukan kegiatan pembelajaran praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak ya? Ya. Ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan tujuan ya Pak ya? Ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan, yang ingin Bapak capai gimana nih Pak? Oke, ada kegiatan observasi kali ini. Saya akan mengajar di kelas 6. Kemudian saya akan membahas bab 3 materi peristiwa dunia dengan topik A itu 6 benua yang ada di dunia. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan mengambil 3 tujuan pembelajaran. 3 tujuan pembelajaran yang pertama itu dengan melihat tayangan gambar, siswa mampu mendiferensiasikan warna-warna benua yang ada di dunia dengan benar. Kemudian melalui tayangan video, peserta didik mampu memahami letak astronomis benua-benua yang ada di dunia dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik itu dapat menentukan fakta menarik dan negara-negara mana yang ada di setiap benua dengan tepat. Oh, jadi tujuan pembelajarnya ada 3 ya Pak ya? Ya. Dari ketiga tujuan belajar yang Bapak ambil ini, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai yang mana ini Pak? Dari 3 tujuan pembelajaran ini saya lebih menitik beratkan pada kegiatan diskusi kelompok. Artinya saya lebih menekankan pada keaktifan siswa, kesiapan siswa untuk belajar, kemudian sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya sudah menyiapkan berbagai media untuk menunjang kegiatan kelompok untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kali ini. Oh, jadi area yang ingin dikembangkan itu keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok ya Pak? Jadi baik dari presentasi misalnya begitu ya. Baik, untuk yang selanjutnya ini Pak, strategi yang dipersiapkan ini strategi yang bagaimana ini? Pada kegiatan pembelajaran kali ini saya itu memakai model pembelajaran PBL. Saya sudah menyusun kitab-kitab PBL yang ada di kegiatan nanti. Pada pembelajaran kali ini saya sudah menyiapkan video, foto untuk menarik siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti saya akan membagi kelompok pembelajaran, kemudian melakukan diskusi kelompok. Selain itu, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan asesmen awal untuk menentukan siswa ini kategori visual atau kinestetik atau auditory. Sehingga pada kegiatan pembelajaran kali ini saya itu sudah menyiapkan berbagai macam media, mulai dari gambar, video, kemudian LKPD yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu strategi yang bisa saya siapkan pada kegiatan observasi pembelajaran kali ini. Oke, jadi tujuannya sudah ada 3 tadi Pak ya. Area pengembangan sudah dipersiapkan untuk dicapai. Kemudian strategi yang dipersiapkan juga sudah ada ya Pak ya. Terima kasih Pak Aseng ya. Semoga dengan perencanaan pembelajaran ini dapat sukses, berjalan dengan baik sesuai dengan minat siswa. Kita langsung saja ke kelas nanti Pak ya. Sampai jumpa di kelas Pak. Terima kasih Pak Aseng ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dari doa, kita berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat
mendapatkan manfaat yang baik. Oke, paham? Oke, ketua kelas, yuk disiapkan dulu untuk memimpin doa. Siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Berarti kita memang sudah benar-benar siap untuk belajar. Nah, oke, sebelum belajar coba dicek terlebih dahulu di bawah meja atau di kelas kalian apakah ada sampah? Tidak ada. Oke. Selanjutnya anak-anak coba cek kembali alat tulis, buku paket atau perlengkapan belajar lainnya. Sudah siap? Sudah siap. Oke. Kalau sudah siap, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Jadi anak-anak yang dipanggil namanya itu silakan angkat tangan kemudian ucapkan hadir Pak atau saya Pak. Oke, paham? Oke, yuk perhatikan. Aisyah Arsaluna, Sakila Naila Putri, Yongki Ariwibowo, Galika Saputri. Oh, berarti hadir semua hari ini ya? Oke, alhamdulillah. Berarti kita sehat, sempat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Bersama-sama kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, yuk perhatikan. Kita mulai, siap? Yuk, ini sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, menjadi pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yuk, sekali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, airku Indonesia. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Nah, yuk, kalau siap belajar, alat tulis sudah disiapkan? Sudah. Oke, buku paketnya sudah disiapkan? Sudah. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, hari ini kita ketemu pelajaran IPAS. Nah, hari ini coba dibuka buku paketnya halaman 54. Ya. Halaman 54 sudah dibuka bukunya? Sudah dibuka bukunya halaman 54. Oke, sebelumnya kita ke halaman 53 dulu. Hari ini kita ketemu pelajaran apa tadi? Pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, kali ini kita akan membahas bab 3. Bab 3 di halaman 53 itu apa judulnya? Apa judulnya? Pelesir keliling dunia. Judulnya Pelesir Keliling Dunia. Oke, balik ke halaman 54. Di materi bab 3 ini kita akan membahas topik A atau topik pertama yaitu 6 benua. Topik pertama apa judulnya? 6 benua. 6 benua yang ada di dunia. Nah, oke, sebelum itu Pak mau tanya, kita ini tinggal di negara mana, Nak? Indonesia. Tinggal di Indonesia. Oke, kalau suatu saat ada kesempatan untuk pergi ke luar negeri dan bukan di Indonesia,
Kira-kira kalian mau kemana dan mau ngapain saja? Oke, tunjuk tangan. Mau kemana? Mau kemana? Mau ke Korea. Tepuk tangan dulu. Jadi mau ke Korea. Korea mau apa di Korea? Mau jalan-jalan apa lagi? Oh, lihat konser Blackpink, artis idolanya. Terus apa lagi? Ada kuliner kah yang ingin dicicipi? Ada kuliner apa kira-kira? Makan makanan, oke. Oke, selain Litri yang mau ke Jepang, siapa lagi yang mau ke luar negeri? Fadil mau kemana, Dil? Ke Portugal, mau ngapain saja di Portugal? Oh, ketemu Ronaldo, tepuk tangan dulu. Bola. Selain ketemu pemain idola, siapa lagi? Apa lagi yang ingin dituju di Portugal? Jalan-jalan, oke, pintar. Terus siapa lagi? Mau kemana, Zam? Amerika, mau ngapain ke Amerika? Melihat salju. Oh, itu orang-orang Indonesia banget ya yang pengen melihat salju. Ada yang pengen melihat salju? Ada lagi. Terus siapa lagi yang mau kemana kira-kira? Mau jalan-jalan kemana? Ada lagi? Oh, tidak ada. Oke, yang lain saya yakin ada ya. Yang tujuannya pengen ke luar negeri. Mungkin itu mau ketemu artis idola atau mau menyelesaikan studi atau pendidikan. Ya dah. Atau ada saudara di sana. Ya dah. Atau ada saudara yang berada di luar negeri. Oke. Nah, selanjutnya kali ini kita akan membahas topik A6 benua. Oke. Dari pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 3. Boleh dicatat atau boleh didengar sambil Pak menjelaskan. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan melihat tayangan gambar peserta didik dapat mendiferensiasikan 6 benua yang ada di dunia dengan warna-warna yang tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video peserta didik bisa memahami letak astronomis benua-benua yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menentukan fakta menarik dan negara-negara mana yang termasuk dalam 6 benua yang ada di dunia. Oke, nanti kita akan belajar dari diskusi. Si Litri mau ke Jepang, si Fadil mau ke Portugal, kemudian Azam mau ke Amerika. Nah, nanti kita analisis kira-kira Jepang itu di benua mana, kemudian Portugal ada di benua mana, Amerika ada di benua mana. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Lanjut, kita Bapak akan menampilkan peta dunia. Oke, Bapak akan menampilkan peta dunia. Namun sebelum itu anak-anak bisa melihat buku paket di halaman 55. Di halaman 55 itu ada gambar peta dunia. Nah, oke, gambar peta dunia. Kira-kira sudah pernah belum melihatnya? Sebelumnya sudah pernah melihat? Sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Yuk, kalau sudah perhatikan gambar di depan. Gambar layar di depan. Oke, ini apa judulnya? Apa judulnya? Daftar benua di dunia. Oke, Pak tunjuk. Yang paling kuning itu benua Asia. Nah, kemudian yang paling biru Eropa. Kemudian yang warna abu-abu Amerika. Nah, kemudian warna merah adalah Amerika. Yang warna hijau Australia. Terus ada yang warna putih di bawahnya. Yuk kita hitung ini daftar benua yang ada di dunia. Yang pertama ada Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan jumlahnya ada berapa?
Ada enam jumlahnya. Oke. Sebelumnya anak-anak, ini dari tayangan video mungkin kalian pernah lihat peta sebelumnya. Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar. Itu namanya peta. Namun peta di sini banyak sekali. Nah, ada yang disimbolkan dengan warna, disimbolkan dengan garis, ya, disimbolkan dengan titik atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, sekarang ini daftar pembagian benua. Kok ada warna-warna? Ya dah. Kok ada warna-warna? Ada warna kuning, biru, merah, kemudian abu-abu, hijau, dan putih. Oke, Bapak akan jelaskan ini pembagian benua yang ada di dunia. Yang kuning itu adalah benua Asia. Kenapa dia disebut benua kuning? Karena orang-orang di belahan bumi lainnya menyatakan bahwa orang yang mendiami benua Asia itu rata-rata berkulit kuning. Ya, kulitnya kuning, itulah sebabnya disebut dengan benua kuning. Kemudian Eropa kenapa biru? Eropa itu kenapa dia disebut dengan benua biru? Di Eropa itu rata-rata penduduknya memiliki iris mata dan bola mata yang berwarna biru. Selain itu, Eropa juga banyak sekali negara-negara yang dari zaman dahulu itu kerajaannya sudah megah. Artinya di Eropa ini banyak kaum bangsawan, banyak kaum orang kaya, sehingga orang-orang menyebutnya itu keturunan darah biru. Oke? Nah itu, jadi selain iris matanya, tapi orang-orang menyebutnya Eropa itu adalah keturunan darah biru atau darah bangsawan. Kemudian Afrika itu warna abu-abu, kadang ada yang menyebutkannya warna hitam. Kenapa? Karena rata-rata orang di Afrika itu keturunan Negro, kemudian dia berkulit hitam. Itu disebut dengan benua hitam. Kemudian Amerika itu benua merah. Benua merah itu bukan tanpa dasar. Nah, sebenarnya di Amerika itu ada penduduk asli namanya penduduk Indian. Mereka itu tidak benar-benar kulitnya merah. Tetapi di Amerika ini, suku Indian ini lebih cenderung lebih suka mewarnai tubuhnya dengan cat warna merah, sehingga dia disebut dengan benua merah. Kemudian satu lagi, ini benua apa? Warnanya apa? Hijau. Mau tahu tidak kenapa dia warna hijau? Oke, di Australia itu lebih banyak tumbuhan-tumbuhan, ya. Di banyak tumbuhan-tumbuhan asli, sehingga dia disebut dengan benua hijau. Kemudian Antartika yang paling bawah, kenapa kira-kira dia putih? Ada yang tahu nggak? Kenapa kira-kira dia putih? Oke, Antartika itu ada di kutub, ya, ada di kutub. Ini disebut dengan benua, ya, disebut dengan benua. Tetapi daratannya tidak terlihat karena tertutup oleh salju. Siapa yang tadi yang mau ke salju? Oh, yuk ke Antartika. Oke? Paham di sini? Jadi dari sini kita bisa membedakan ada benua Asia itu disimbolkan dengan warna kuning. Tadi sudah dijelaskan. Eropa warna biru. Kemudian Afrika warna abu. Amerika warna merah. Kemudian hijau Australia, dan yang terakhir Antartika. Oke. Sudah dapat membedakan ini? Sudah dapat membedakan? Oke. Kira-kira Indonesia itu ada di mana? Siapa yang mau maju? Yuk maju sini. Nah, Indonesia kira-kira dia di benua mana ini? Ditunjuk yang mana Indonesia? Oke, benar nggak itu? Benar atau tidak? Oke, tepuk tangan dulu. Baiklah anak-anak, selanjutnya sudah paham ini? Sudah ya. Selanjutnya Bapak akan menayangkan satu video. Terus ini disiapkan buku catatannya. Boleh dicatat, ada informasi yang perlu dicatat, silakan dicatat. Oke, sudah siap? Sudah ya. Nah, di slide ini bisa kalian lihat, ini merupakan peta benua-benua di dunia yang tadi saya sebutkan di atas, yaitu ada Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Nah,
Nah, dari kelima ini nanti kita akan bahas satu persatu. Kita masuk pertama, kita akan membahas di benua Oke, Asia. benua Asia yang pertama. Kita lihat, ini letak Dan luas benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Jadi hampir seluruh wilayahnya berada di belahan utara dan hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Nah, yang kedua adalah benua Amerika. Ya. Jadi benua Amerika ini sering juga disebut sebagai benua merah. Nah, ini tadi. Panggilan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa India. Ya, tadi. Suku India ini tidak berkulit merah, namun sebenarnya kulit mereka. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jelas apa yang ditayangkan dalam video? Oke, ada yang kurang paham atau ada yang kurang? Kurang itu apa? Benua Antartika tidak dijelaskan. Oke, benua Antartika itu benua putih, nah benua putih atau daratan yang tertutup oleh salju. Terus di Antartika itu tidak ada penduduk asli. Jadi tidak ada penduduk asli. Yang datang ke Antartika itu hanya wisatawan atau ilmuwan. Oke, paham? Oke, dari tayangan video di atas, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, dari 3 kelompok. Nah, dalam kelompok ini Bapak sudah bagi sebelumnya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Namun pada kali ini Bapak mengelompokkan kalian dengan peserta didik yang berbeda kemampuan, mulai dari audiovisual, visual, kemudian auditori. Nanti bisa bekerja sama sesuai dengan apa yang ada di KPD. Paham? Paham? Oke, baiklah anak-anak, Bapak akan membagi. Yang ini kelompok 1. Kelompok 1 bahas benua apa? Australia dan Antartika. Pintar. Yang kedua, kelompok kedua apa? Amerika dan Afrika. Kemudian kelompok 3 Asia dan Eropa. dan Eropa. Oke, ini ada LKTD-nya. Silakan bekerja sama. Namun sebelumnya ditentukan dulu ketua kelompoknya siapa. Kemudian nanti jangan lupa untuk bekerja sama. Bekerja sama dalam kelompok agar pembelajaran yang sulit menjadi lebih mudah. Yuk, isi. Ini diwarnai, ada tugasnya ya. Yang satu diwarnai, ada yang diisi. Ya. Yuk, ada yang bertugas mewarnai, ada yang bertugas mencari informasi sesuai dengan LKPD. Atau kalian bisa mencari di buku-buku yang tersedia. Yuk, mulai bekerja. Mulai bekerja, dibagi. Ada yang lagi mewarnai. Yuk. Jangan lupa nama kelompoknya dibuat terlebih dahulu. Ya, pakai warna. Warna benua sudah tahu tadi? Asia warna apa tadi? Kuning. Kemudian Eropa? Eropa warna? Eropa warna? Eropa warna? Biru. Kemudian Amerika warna? Merah. Ya, ada yang mewarnai? Ya, kerja kelompok. Ada yang tugas mewarnai nama kelompoknya. Ini.
Ya, ini diwarnai yuk, diwarnai. Lagi cepat. Ya. Ya. Ini, nah, ini ya, ini. Ya. Ini merah. Yang Amerika merah kan? Oke. Ini hafalannya kacau. Ya, ini. Ini ada kendala? Ada kendala tidak? Dibagi nak? Dibagi tugasnya biar cepat selesai ya. Ya, kalian bahas semua apa tadi? Amerika dan Afrika. Ya. Ini Amerika. Ini yang ini. Ya, ini. Afrika dengan Amerika. Yuk. Dua ya. Nah ini 3 negara. Oke. Dari 3 negara yang ada di benua Amerika dan Afrika. Ini ada kesulitan? Ada kesulitan? Oke, ini dibagi. Yang Amerika. Yang ini bagi, yang ini bagi juga. Oke? Ya. Eropa warna biru, yuk lihat sini. Nah, bisa diidentifikasi, ya, karena ini beragam warnanya. Bisa dilihat di buku paketnya halaman 55. Itu ada pembagian 6 benua sesuai dengan warna. Yuk, ya, ya, kan cuma benua apa tadi? Ya, tulis di sini benua Asia dan Eropa. Tulis. Yuk. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya. Ya kan? Ya. Ini yang di Australia kan? Ini ya. Ya, saya cukup. Ya.
Ada yang sudah? Yuk, bekerja sama yuk. Ya, bekerja sama. Ya, ini kelompok ini sudah cepat dia kerja sama dengan baik. Yuk, jangan lupa kerja sama dengan baik. Oke. Yuk, cepat kelompok ini dia kerja samanya baik. Yuk, kerja samanya baik. Mereka cepat. Mereka bagi tugas. Ada yang menyampaikan warna-warna. Yuk. Kamera ya, ingat ya, dua itu ada 6 sudah dikategorikan sesuai dengan warna-warna yang berbeda. Jadi Bapak sudah menjelaskan deskripsi dari warna-warna peta pembagian benua yang berada di dunia. Ya, bekerja sama dengan baik, kompak, kemudian bagi tugas. Ya, nih kelompok ini. Ya, kelompok yang kedua sudah. Sudah, ayo kelompok ini kerja samanya baik yuk. Yuk. Ayo dibagi nih, dibagi. Yuk, dibagi. Di sini, yuk, cepat. Yuk, diwarnai. Warnai. Yuk, diwarnai. Nih. Nah, biru yang mana? Biru apa biru? Yuk. Ayo kerja sama. Ingat warna-warnanya. Ya, sedikit lagi. Ya, yang kelompok ini sudah? Ya, kerja sama. Oke, yang kelompok ini? Oke. Ya. Ya. Oke, tugas yang lain sudah disiapkan? Sudah ya? Oke, yuk. Sedikit lagi. Merah. Ya sudah. Sudah. Oke, sudah. Disiapkan siapa orang yang akan mempresentasikan tugas kelompok kalian ke depan. Oke, yang tengah. Masih sedikit lagi. Oke, anak-anak, waktu diskusi kita sudah selesai. Saatnya. Oke, sekarang yang maju duluan adalah kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yuk, maju ke depan. Maju ke sini. Yang lain perhatikan. Yuk. Yuk, semuanya boleh maju ke depan. Yang lain perhatikan apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Yuk. Pegang.
Ya, yang lain diam. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Oke. Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap. Ya, yang lain perhatikan. Hasan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1. Kami dari kelompok satu yang menunjukkan hasil pewarnaan kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya apa lagi tugasnya? Dan ada juga fakta menarik. Fakta menarik dari benua yang mereka kunjungi. Sekarang yuk dibacakan fakta menariknya. Yang lain dengarkan. Asia merupakan benua terbesar dan terdapat penduduknya. Gunung Everest adalah puncak tertinggi di dunia. Eropa kaya akan sejarah dan budaya. Banyak benua kecil. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya yuk, lanjut. Ada 3 negara yang kami tulis di bawah ini. Oke. Negara pertama Cina, negara kedua India, tiga Rusia, dan Inggris, Spanyol, Belanda. Oke, yang dibahas adalah benua Benua Asia dan Eropa. benua Asia dan Eropa. Asia tadi warnanya apa? Kuning, Kuning. Oke, kalau Eropa biru. biru. Oke, yuk. Ya. Apakah kelompok lain ingin bertanya tentang hasil pendapat diskusi kami? Nah, sudah jelas berarti? Sudah. Oke, yuk. Demikianlah kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hasanuddin. Siang, Pak. Dan juga Ibu Mistianti sebagai pengajar praktik. Pak Seng, pertemuan kita pada hari ini bagaimana perjanjian kita kemarin setelah observasi ke kelas kita akan mengadakan yaitu pasca observasi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak Seng, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pelaksanaan pembelajaran telah Bapak lakukan di kelas kemarin setelah saya melakukan observasi. Bagaimana pendapat Bapak dalam penyajian pembelajaran Bapak lakukan kemarin? Terima kasih Pak. Alhamdulillah sebenarnya dari kegiatan observasi yang dilakukan kemarin saya merasa sedikit kurang puas dengan hasil yang dilaksanakan pada kegiatan observasi kemarin karena ada beberapa siswa yang kurang maksimal dalam kegiatan pembelajaran pada kegiatan saat itu. Jadi kurang puas dengan Ya. proses pembelajaran kemarin. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Sebenarnya alhamdulillah saya kegiatan pembelajaran ini sudah sesuai dengan proses yang sudah saya susun di mobil ajar. Saya memakai metode PBL, jadi saya sudah menulis singkat dalam kegiatan pembelajaran. Namun tadi ada beberapa siswa yang masih kurang maksimal dalam kegiatan pembelajaran, walaupun itu sudah sesuai dengan urutan yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Berarti sudah sesuai dengan rencana Ya. yang pelaksanaannya. Dapatkah Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Dalam kegiatan ini saya merasa puas karena saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan urutan yang sudah saya buat dalam metode PBL. Kemudian saya sudah menyediakan bahan ajar yang cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan siswa. Namun ya tadi di balik semua itu masih ada siswa yang memang benar-benar kurang maksimal, atau mungkin karena saya yang kurang memaksimalkan siswa dalam kegiatan pelajaran. Mungkin itu saja. Jadi yang sudah merasa puas itu saya sudah menyusun melaksanakan kegiatan pelajaran sesuai dengan singkat yang sudah saya buat.
Kemudian saya sudah menyiapkan media yang beragam untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi menurut Bapak sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Iya, ya. iya. Sekarang apa yang menjadi kesulitan bagi siswa dalam pembelajaran Bapak lakukan? Saya rasa sebenarnya kesulitan siswa itu mungkin karena mereka ini kurang percaya diri, khususnya ketika kegiatan kerja kelompok. Terlihat dari sana hanya beberapa siswa yang mau menyampaikan pendapat atau mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, di sisi lain ada siswa yang kurang maksimal atau mereka ini kurang berani untuk menyampaikan pendapat. Otomatis mereka lebih cenderung diam atau hanya mengamati. Jadi siswa itu masih kurang berani untuk tampil di Iya. depan Iya. untuk menyampaikan pendapat mereka. Hanya ada beberapa siswa yang benar-benar sudah berani, tapi ada siswa lain yang kurang berani untuk menyampaikan pendapat di kegiatan diskusi. Nah, menurut Bapak nih Ya. mengenai capaian tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai atau belum? Saya rasa dari kegiatan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran itu 80% sudah tercapai, 20%-nya mungkin masih perlu penambahan atau peningkatan lagi, khususnya dalam memaksimalkan kerja siswa, kemudian menyediakan tempat kerja atau menyediakan informasi yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswa. Kesulitan apa yang Bapak alami dalam proses pembelajaran Bapak lakukan? Itu tadi Pak, dari kegiatan pembelajaran ini saya tuh mengalami kesulitan bagaimana memaksimalkan siswa yang kurang proaktif dalam kegiatan diskusi. Jadi saya ini masih memaksimalkan hanya siswa-siswa tertentu atau hanya siswa-siswa ini saja yang dipersilakan untuk maju, dipersilakan untuk menyampaikan pendapat, yang pada dasarnya sebenarnya saya kurang memaksimalkan untuk memberikan kesempatan pada siswa lain untuk berbicara di depan kelas, untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. Jadi itu Pak. Jadi belum semua siswa bisa menyampaikan pendapat Iya, ya. iya. Jadi hanya siswa-siswa tertentu saja. Iya, ya? iya. Oke, adakah alternatif lain, Pak ya? Ya. Atau apa yang menjadi adakah alternatif lain untuk Bapak untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran Bapak dalam ini? Oke, sebenarnya saya dari beberapa kegiatan yang atau siswa yang kurang aktif, saya itu mengambil langkah-langkah untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Salah satunya itu mencari kembali informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Kemudian saya juga nantinya akan berdiskusi secara pribadi atau menanyakan pribadi pada siswa apa yang menjadi kendala siswa dalam kegiatan pembelajaran yang telah maksimal ini. Saya akan memberikan bimbingan secara pribadi, kemudian memberikan kesempatan lebih untuk siswa ini dapat memaksimalkan kegiatan pembelajarannya, khususnya pada kegiatan diskusi kelompok. Jadi Bapak akan menggali apa kelemahan siswa tersebut Ya, sehingga dia tidak berani tampil. Ya, Nah, jadi ya. apa masalahnya apa? Ya, Jadi ya. akan kita gali lagi, Pak ya. Ya, benar. Oke, Pak ya. Dari percakapan ini berarti dan kita dapat kesimpulan bahwasanya siswa itu masih kurang berani untuk tampil lebih proaktif lagi, Ya, Pak ya. ya. Hanya siswa-siswa tertentu Hanya siswa saja, ya. tertentu. Nah, dari situ jadi yang jadi kendala sekarang ini kita ingin mencari permasalahan masalahnya bagaimana agar seluruh siswa ini bisa aktif semua, Ya, Pak ya, baik dalam memaksimalkan. maksimalkannya. Berarti kita akan menggali kembali apa kelemahan siswa itu sehingga mereka tidak bisa tampil. Ya. Oke, Pak. Mari nanti kita sama-sama untuk
mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang belum yang masih perlu kita tingkatkan. Ya. Gitu, ya. Di kesempatan lain kita akan coba kembali untuk merefleksinya bersama-sama. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk percakapan pasca observasi kita. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya Sama-sama. Pak Seiring. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Ibu Misrianti selaku pengajar praktik yang telah hadir untuk mendampingi kami dalam percakapan pasca observasi. Ya. Demikian percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, Bu?